saya bahagia sekali malam ini bisa berkumpul dengan saudara-saudara soleh dan soleha yang di belakang. Alhamdulillah, atas rahmat Allah kita bisa berkumpul di sini, bisa berangkat dari aman di jalan, dan kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk duduk dalam majelis yang mulia. Dan untuk yang sudah hadir, saya doakan setiap langkah menuju kemari, setiap putaran roda motornya, mobilnya, ojek online. Tapi bagaimana teman-teman yang di luar sana ya tidak bisa ke masjid atau bukan tidak bisa, tidak mau ke masjid, belum mau ke masjid. Nah, di sana kita bergerak untuk berdoa. Oke, untuk acara malam ini juga selain sudah mengenal berdua, mungkin saya mengharapkan teman-teman yang hadir di sini juga saling mengenal saudara-saudara di kanan kirinya. Karena ini penting ya, kita membantu ukhuwah supaya saling rukun. Begitu saya mengharapkan yang belum kenal kanan kirinya, silakan berkenalan. Kami beri waktu 10 detik berkenalan namanya siapa, begitu. Yang masih muda sebelahnya tua, siapa tahu calon mertua, gitu ya. Siapa tahu ya. Nanti ngomong begitu kan, ngomong gini, Pak, saya rajin ke masjid Pak, insya Allah saya juga rajin ngaji dan saya jomblo Pak. Begitu aja langsung. Nanti dibahas kamu tidak. Enggak, tapi Pak ini sebelahnya sudah ada gini, sama ya Mas. Saya juga jomblo. Oke, acara ini terselenggara atas kerjasama atau support dari Nawawi Speaker, RPI Nurul Haramain, Gerakan Pak Beras Malang, Pas Malang, Rani Elektronik, Majelis Taklim Kanijat, Multimedia Sabri Salam, dan Dinamika. Masya Allah, kita doakan keberkahan bagi yang menyupport dakwah ini. Pada kesempatan ini juga kami umumkan ada beberapa agenda acara Hajat setelah ini yang akan dilangsungkan, yaitu besok ada kajian yang berjudul Layangan Putus di tempat ini. Jam pematerinya kebetulan dari samping saya dengan Ustadz Yosi ya. Jam berapa? Habis maghrib. Jadi besok habis maghrib ada kajian yang bagus sekali, materi tentang layangan putus. Ada Ustadz Hendra Ubay dan Ustadz Yosi. Berikutnya ada guru kita juga ini, Ustadz Ahmad Yahudi. Hari Minggu ya. Hari Minggu ada 3 sesi, ada 3 sesi. Pagi, habis asar dan habis isya. Nanti Cek di IG-nya ya. Yang belum gabung setelah gabung ya sama IG-nya jadi. Terus minggu depan ini tanggal 22 sampai 24 ada halal fest MSC Malang, acaranya dari PJ. Itu festival makan halal, itu kerjasama juga dengan Business United. Monggo datang ke sana karena selain acara makan juga kita mengundang ustadz-ustadz nasional untuk mengisi ya. Terus nanti siapa saja bisa dicek di Business United. Tapi yang pasti insya Allah satu hari ada 2 ustadz yang akan mengisi, yaitu setelah asar dan setelah isya. banyak sekali makanan di sini. Pokoknya tinggal pilih yang milih tuh. Terus minggu depan juga ada kehadiran kita kehadiran juga di Banjar. Beliau akan datang ke Malang. Jadi mudah-mudahan di hari ini bisa menampilkan atau mempersembahkan kajian-kajian yang indah sehingga semakin banyak teman-teman yang semakin rajin ngaji dan semakin banyak yang datang ke masjid. Gitu? Dan jangan lupa kalau ada aja teman Ya. terutama yang masih belum pernah dikasih kasihan. Ya, siapa tahu ajakan teman-teman menjadi amal jariah. Betul sekali. Karena mengajak teman yang tadinya mungkin tidak biasa kajian menjadi kajian. Ya, Masya Allah. Oke, gimana kalau kita langsung panggil aja? Baik, siap. Oke, supaya mempersingkat waktu karena waktu semakin larut dan kayaknya saya lihat sudah tidak sabar wajah-wajahnya untuk bertemu dengan guru-guru kita. Mari kita sambut guru kita, Ustadz Lukmanul Hakim. Ini Habib sudah hadir juga ya? Belum dapat info. Oke.
Kalau tahun lalu Halal Fest ini juga ada event ya, event yang serupa, cuma sekarang formatnya agak berbeda. Iya, betul. Ya. Sambil menunggu sekalian sedikit menjelaskan. Jadi untuk Halal Fest yang acara minggu depan itu sebetulnya tahun lalu juga sudah ada. MSC Malang itu waktu itu terdaftar yang hadir 50.000 orang. Oh ini, Masya Allah guru kita sudah hadir. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Sehat-sehat, alhamdulillah. Monggo, monggo silakan. Di tengah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, baik, sehat. Selalu cerah ya Ustaz ya. Masya Alhamdulillah. Allah. Semoga Allah menjaga Ustaz selalu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bisa disapa dulu ini Ustaz. Orangnya pakai gimana? Boleh Sudah. pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Boleh, Sudah belajar belum bahasa Jawa Ya, Ustaz? sudah. Sudah, Insyaallah, ya, alhamdulillah. monggo gitu. Monggo silakan disapa dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya teman-teman Malang? Sehat? Sudah lunas hutangnya? Belum. Terus ini saya bingung kalau ngomong sama orang Malang nih, harus ngomong apa gitu ya. Karena ini orang-orang hebat semua gitu. Ya mudah-mudahan kita bukan hanya kumpul di dunia, tapi juga dikumpulkan Allah di surga nanti. Ya, saya ngikut aja. Gimana? Diatur aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kepingin tanya sebetulnya, boleh ya? Tanya duluan boleh ya? Loh, boleh. Jadi begini Ustaz, materi kita ini kan tentang Keberkahan. keberkahan, jalan-jalan keberkahan. Sebetulnya ini pertanyaan mungkin lebih sedikit personal ya Ustaz ya, nggak apa-apa ya Ustaz ya. Jadi begini, dulu awalnya itu bagaimana ceritanya Ustadz ini tiba-tiba memilih untuk jalan dakwah? Karena begini, saya melihat, tahu saya ya, Ustadz pernah juga berkarir di Malaysia, pernah di mana-mana begitu, di beberapa perusahaan yang dalam tanda kutip secara hasil pasti jauh lebih banyak begitu ya. Terus habis itu tiba-tiba akhirnya memutuskan untuk berhenti dan memilih jalan dakwah, itu ceritanya bagaimana? Awalnya, ini kepingin tahu Ustadz, maaf nih, agak pribadi mungkin. Agar bisa ketularan berkahnya. Iya, maksudnya biar menginspirasi teman-teman gitu Ustadz. Ini saya yakin banyak yang belum kenal ya. Kan saya tidak seterkenal Ustadz Habib Anis atau Ustadz Ubay gitu ya, Mas Danang dan kawan-kawan. Nama saya Lukmanul Hakim. Saya datang dari Pontianak, Kalimantan Barat. 10 tahun di Gontor, habis itu S2 di Kuala Lumpur, Malaysia. 2008 sampai 2012. Pulang dari Malaysia dalam kondisi banyak hutang. Banyak penyakit. Jadi saya punya 3 PHK, penyakit hutang keluarga. Penyakit saya insomnia, berat badan saya 48 kilo, kurus sekali. Hutang saya ratusan juta, nggak tahu juga saya gimana cara bayarnya. Lalu saya punya masalah keluarga. Dan ternyata saya baru tahu, sekarang ini bukan cuma saya yang punya masalah PHK. Setiap saya ketemu sama orang, rata-rata masalahnya gitu. Penyakit, hutang, keluarga. Ada yang punya sakit gak sembuh-sembuh, ada yang punya hutang gak lunas-lunas, ada yang punya masalah keluarga gak beres-beres. Nah teman-teman semua, tadi Mas Danang cerita bahwasanya saya pernah kerja di Malaysia di perusahaan-perusahaan yang menghasilkan uang lumayan, itu betul. Uangnya ada, tapi saya gak punya 3. Apa yang Allah cabut? Yang Allah cabut dari diri saya adalah ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Uang saya banyak, maksudnya ada gitu, tinggal di apartemen, mau pulang ke Indonesia pakai pesawat apa aja tinggal sebut karena bosnya itu orang tua angkat. Makan di tempat yang layak, tapi waktu itu saya nggak dapat 3. Nggak dapat ketenangan, nggak dapat kebahagiaan, nggak dapat juga
keberkahan. Semakin saya menyalahkan orang lain, masalah saya semakin gak selesai. Sampai akhirnya saya pulang ke Pontianak, merintis warung kopi. Alhamdulillah warung kopinya bangkrut. Kemudian mulai lagi usaha klinik. Ya, klinik itu yang lumayan bertahan. Tapi puncaknya ketika saya ketemu anak yatim dan para penghafal Quran tahun 2012. Jadi waktu itu ada satu pondok yang punya beras banyak tapi nggak punya uang untuk bayar SPP. Saya dalam kondisi punya hutang, punya penyakit, masalah bertubi-tubi. Fitnah tentang Luqmanul Hakim itu sampai ke Gontor. Jadi dibilang Luqman itu bohongin kiai, ngapusi gitu kalau kata orang Eropa ya. Bohongin kiai, dia tuh nggak kuliah, dia tuh ngurusin multi level dan lain-lain. Akhirnya saya nggak balas karena memang miskin ya. Namanya orang miskin, orang susah, lagi terpuruk tuh nggak boleh komen. Diam aja tuh. Lalu saya waktu itu cuma mikir gini, apa lagi yang bisa saya kerjakan kecuali bergerak. Akhirnya mulai bantu jualin beras pesantren itu. Singkat cerita yang dibutuhkan 6 juta, saya dapat uang waktu itu 11 juta. Saya nggak ada ngambil serupiah pun dan saya antarkan ke pondok pesantren. Lalu ibunya tuh sampai bingung mau bilang terima kasih dengan ekspresi wajah yang nggak percaya gitu loh. Dalam waktu kurang dari 1 minggu dapat uang 11 juta dan anak-anak ceritanya selesai lah. Pulang dari nganterin uang itu, saya nangis. Nangis karena satu, saya bilang saya nggak dapat duit dan nggak ada ngambil margin serupiah pun, tapi kok saya bahagia. Lalu saya bilang, mungkin hidup saya ini ngurusin kayak gini-gini. Habis itu bikin lagi program namanya Sedekah Akbar. 1000 anak yatim kita kumpulin, bikin doa bersama, kita kumpulin, orang datang, nyumbang, nyerahin langsung amplopnya ke anak yatim penghafal Qur'annya. Selesai acara harus dibutuhkan dana 50 juta, dengan izin Allah terkumpul 97 juta. Masih ada sisa 47 juta. 47 juta saya bagiin lagi ke pondok-pondok pesantren, bikinkan sumur bor dan lain-lain. Di situ saya ketemu pondok pesantren di Indonesia ini, di Pontianak, banyak yang patah-patah berasnya. Banyak pondok yang nasinya campur dengan jagung. Banyak anak yatim penghafal Quran yang tidurnya di atas terpal, karpet. Kalau di Jawa kayaknya nggak ada. Di Kalimantan tuh masih banyak. Terpal itu loh mas, yang apa sih warna biru? Sama di sini Ada terpal juga. anak-anak yatimnya tidur di situ, lalu ditaburin garam di sekelilingnya supaya nggak ular. Dan itu penghafal Quran. Tidurnya kayak gitu, di alam terbuka, rumput, tebar. Atasnya cuma dikasih terpal. Makan nasi patah-patah, berasnya bau, berasnya kotor. Waktu itu saya cuma bilang gini, Ustadz tenang aja. Nggak mikir waktu itu saya, nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan. Ijazah saya semua saya tinggal di Kuala Lumpur, jangan ditiru ya. Saya nggak bawa satu pun, saya mau coba jajal awak gitu loh. Bisa nggak sih saya hidup nggak pakai ijazah? Ternyata bisa. Tapi teman-teman jangan tiru ya, nanti dikira saya provokatif lagi. Ini kan mungkin ada dosen-dosen kan. Nanti Kalian skripsinya tidak diselesaikan. Iya, begitu. harus selesai. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Amin. Saya menyelesaikan skripsi saya 3 minggu. Masya Allah. Selesai. Jadi waktu itu saya bagiin dan saya ketemu lagi jawabannya. Kok saya semakin bahagia? Kok semakin tenang? Nah, ketemulah rumusnya. Ternyata ayat Quran itu teman-teman tidak cukup hanya dihafalkan, tapi harus diamalkan. Ya ayyuhalladzina aman. Hai orang-orang yang beriman. Surat 47 ayat 7. Intan surullaha yansurukum. Hafal nggak orang Malang ayat itu? Hafal, tapi yang praktek belum tentu. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Coba lihat kalimatnya. Intan surullaha yansurukum. Kalau kamu mau ditolong, tolonglah terlebih dahulu. Rumusnya terbalik. Di situ saya bilang oke. Rumusnya berarti harus nolong dulu baru ditolong.
Perjalanan waktu 2012 3 pesantren, terus naik jadi 5 terus sampai dengan izin Allah hari ini ada kurang lebih 1.500 pondok pesantren. Santri kita baru 102.000. 102.000 anak yatim penghafal Quran dengan total beras yang dibagikan per bulan itu kurang lebih 350 ton se-Indonesia dari Aceh sampai Papua. Jadi gerakan yang dimulai dari Pontianak kecil itu dengan izin Allah sudah ada di seluruh Indonesia termasuk di Malang yang kita cintai. Apa pesan yang mau saya sampaikan ke kawan-kawan? Pesan sederhananya adalah tidak ada waktu yang ideal untuk memulai dakwah. Nggak ada. Nanti Ustadz nunggu utang saya lunas kesuwen. Kalau nanti malaikat mau datang, nanti malam tuh nggak ada jaminan kita masih hidup. Besok pagi masih hidup, nggak ada jaminan. Teman-teman jangan nunggu waktu yang sempurna baru berbuat. Masya Allah. Jangan nunggu waktu yang sempurna baru berbuat. Coba aja lihat para nabi itu. Mana ada nunggu yang sempurna. Bilal bin Rabah itu ya budak. Nabi Nuh itu ya juga bingung, suruh bikin kapal ke atas bukit. Nabi Musa itu ya miskin, musuhnya orang-orang hebat, Fir'aun, Haman, Korun, Samiri. Tapi Nabi Musa tidak nunggu sempurna baru berbuat. Nah, jangan nunggu sempurna baru mau berdakwah. Begitu kira-kira. Menarik sekali Ustadz, ini pelajaran luar biasa. Kita terngiang dengan pelajaran tadi mengenai PHK. Dengan berdakwah di jalan Allah, apa yang terjadi dengan PHK tadi itu Ustadz? Iya, kan ada satu yang Allah tidak bisa lakukan. Ada yang tahu? Allah tidak bisa melakukan satu hal. Zalim. Apa? Masya Allah. Saya tadi sudah niat dari rumah. Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Nggak apa-apa. Serius harus. Benar bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Salam dulu kita. Nice. Jadi teman-teman, satu hal yang Allah nggak bisa lakukan yaitu apa yang Allah nggak bisa lakukan? Mengingkari janjinya. Karena Allah bilang, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Jadi intan surullah yang surukum. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Teman-teman catat ya. Kalau yang mau nyatat, kalau yang nggak apa-apa. Pertolongan Allah itu apa? Coba ikut saya. Pertolongan Allah itu gimana mau ditolong Allah? Buka mulut aja nggak mau. Gimana orang Malang? Pertolongan Allah itu? Pertolongan Allah itu. Saya nggak ngambil duit kawan-kawan, tenang aja. Saya cuma minta suaranya aja. Pertolongan Allah itu? Pertolongan Allah itu datang kepada yang percaya. Gimana Allah mau nolong? Nih siapa sih yang paling senior? Saya izin. Ayahanda, siapa namanya Ayahanda? Sama, wah Masya Allah. Ayahanda izin aja ya, cuma contoh aja ilustrasi. Ayahanda Luqman ini, saya kan nggak kenal siapa beliau. Belum tahu juga kedudukan di masyarakatnya apa dan lain-lain, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terus saya bilang gini, Ayahanda Luqman saya ini kehabisan pulsa. Bisa nggak minta tolong isikan saya pulsa 5.000 aja. Terus beliau sudah jawab ya, bisa. Tapi saya, begitu beliau bilang bisa, saya ngelihat gini, izin ya Ayahanda ya. Tapi kalau saya lihat tampangnya Ayahanda ini, kayaknya nggak bisa ngisiin saya pulsa. Kira-kira beliau jadi nggak ngisiin saya pulsa gara-gara kalimat saya barusan? Tuh langsung geleng. Kenapa teman-teman geleng? Nggak percaya. Kenapa geleng? Bukan itu jawaban. Kenapa geleng? Kenapa Ayahanda Luqman ini tidak jadi ngisiin saya pulsa? Karena prasangka buruk. Karena saya meremehkan. Bisa jadi beliau sudah nyiapin uang 100.000 atau mungkin 1 juta untuk pulsa saya. Tapi karena saya meminta lalu saya membatalkan, maka pertolongannya nggak jadi. Begitulah Ustadz, orang-orang yang hari ini punya penyakit, punya hutang, punya masalah keluarga. Dia bilang, ya Allah, nih slide-nya di atas, coba lihat. Antum baca nggak?
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya baru pertama kali masuk masjid ini, langsung baca ayat Qur'annya. Teman-teman udah sering masuk sini jangan-jangan nggak sempat baca. Itu kalau bahasa Eropanya melek walang. Apa? Matanya kebuka tapi nggak baca apa-apa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang bertanya kepadaku, katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku akan menjawab semua permintaan orang yang meminta kepadaku. Idza da'ani. Definisi da'ani, meminta kepadaku itu adalah orang-orang yang meminta dengan penuh keyakinan, penuh optimistis, penuh percaya diri, lalu mengatakan, ya Allah, engkau gak mungkin ingkar janji. Saya yang meminta, lalu saya yang membatalkan. Itu yang membuat pertolongan Allah tidak jadi datang kepada saya. Bagaimana mungkin seorang hamba mengatakan kayak gini, ya Allah, saya ini pengen banget umroh. Terus dia bilang lagi, tapi saya cuma janda ya Allah. Masa iya sih bisa umroh? Loh apa hubungannya janda dengan umroh? Gak ada urusan teman-teman. Saya punya banyak sekali testimoni dengan izin Allah. Terus tadi tanya hutang. Apa hubungannya dakwah dengan hutang? Dengan izin Allah, hutang saya lunas. Dan banyak teman-teman saya cuma ratusan juta. Yang sekarang saya bersamai dari 2014, 2012 sampai sekarang, 2019, rekor tertinggi 140 miliar. Dengan izin Allah tinggal 20 lebih miliar. Uang itu ya Ustaz? Campur karet. Sudah mau bunuh diri, 58 miliar dalam waktu 5 bulan dengan izin Allah lunas. 14 miliar 1 tahun lunas, 3,8 M 5 bulan lunas. Sudah depan mata saya, sudah sering banget. Jadi kalau lihat orang utang miliar-miliar terus lunas, bagi saya sudah biasa. 50 M, 1 M, lunas dengan izin Allah. Apalagi cuma 20 juta mau bunuh diri, kurang keren. Ya, pinjaman online dan lain-lain tuh jangan teman-teman ya. Maka saya mau sampaikan kepada kawan-kawan, kita ini lagi berjanji, lagi bernegosiasi sama yang punya dunia dan seisinya, yang punya langit gak pakai tiang. Masjid ini besarnya cuma segini, tiangnya 4. Teman-teman lagi minta sama Allah Rabbul Alamin yang bisa bikin langit gak pakai tiang. Ini bukan untuk sombong ya, bukan untuk ini. Saya mau kasih tahu, hutang kita, masalah kita tuh receh banget di mata Allah. Apa? Demi Allah receh banget. Terus kenapa pertolongan Allah nggak datang? Jangan-jangan yang kurang dari kita adalah prasangka baiknya. Husnuzonnya. Nabi Muhammad itu loh dalam gua itu bilang apa sama Abu Bakar? Surat 9 ayat 40, apa bilangnya? Innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. Hai Abu Bakar, jangan sedih, Allah bersama kita. Musuh sudah depan mata. Sudah siap-siap mau dibunuh, dengan confidentnya baginda Rasulullah mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Itu apa sih? Optimis bos. Husnuzon mentok. Siapa yang punya hutang hari ini? Yakin gak hutangnya lunas? Yakin. Yakinnya nggak mantap ya Ustaz? Yeah, you are what you think. Kau adalah apa yang kau pikirkan. Maka tadi saya bilang, pertolongan Allah datang kepada yang percaya. Jangankan pertolongan, pulsa 5.000 aja nggak dapat gara-gara ngeremehin ayahanda Luqman tadi. Ya, kayaknya ayah nggak bisa beliin saya pulsa. Itu kan meremehkan. Akhirnya beliau yang tadinya punya niat mau beliin pulsa nggak jadi gara-gara attitude saya kan yang bermasalah. Tapi coba saya bilang gini, ya saya ini perlu pulsa mau nelpon keluarga saya di Pontianak, 5.000 aja. Saya yakin ayah ini orang baik. Kira-kira beli kan nggak? Oh 10.000 pun dikasih. Apa yang membuat beliau bantu? Apa? Karena yakin. Karena tadi yakin dan percaya. Nah teman-teman semua yang dirahmati Allah, pertolongan Allah itu meliputi semua dimensi kehidupan. Tergantung husnuzon kita kepada Allah. Kenapa harus berprasangka baik? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa? Oke, betul jawabannya. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Ini mas. Maju mas, maju Ambil, mas. mas.
Hadiah Mas. Ada temennya saya. Ada hadiah dari Pontianak. Jadi nanti kalau Ustadz ada pertanyaan langsung disamber aja. Lumayan dapat 100.000. Kenapa harus berprasangka baik? Jawabannya, karena Allah sesuai prasangka hamba. Tadi ayat di atas dulu. Coba baca. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Qur'annya jelas. Yang percaya Quran berapa orang di sini? Yakin Quran itu benar? Masa? Saya kalau di Pontianak bilangnya iya ke. Iya ke? Mosok sih ya gitu loh kalau orang Jawa bilang. Beneran yakin teman-teman. Setiap hari bilang iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, tapi prakteknya bener gak? Ngapain kita habis ini? Usul saya, saran saya, apapun masalahmu bro, apapun masalahmu rek, perbesarlah prasangka baikmu kepada Allah Rabbul Alamin. Bilang sama Allah, selesai. Ada yang STMJ di sini? Tahu STMJ? Sudah tua masih jomblo. Iya. Kan ini kan ada gerakan kan beliau kan apa? KUA Squad Indonesia. KUA. KUA Squad Indonesia. Apa? Kita udahan aja. Kita udahan aja. Bukan Itu, kita Ustadz, bukan. Iya Mereka. ya. Mereka ya. Iya. Nah, yakin kalau doa tuh kayak gini. Saya kasih contoh ya, langsung praktek. Saya dari dulu, dari zaman masih susah, dari zaman masih babak belur, dari zaman masih nggak punya duit, mau makan aja susah, nasi satu porsi bagi dua. Istri makan yang paling banyak karena sambil nyusuin. Saya kalau dapat ikan lele 1 ekor, istri bagian perut sampai ekor, saya bagian perut sampai kepala. Kenapa dahulukan istri? Karena istri lagi menyusui. Saya makan yang sisa. 1 hari makan 1 kali. Mau minum air putih harga 20 sen. 600 rupiah nggak punya duit. Ini Luqmanul Hakim yang antum lihat di depan ini. Kejadiannya baru 2012, 2011 itu saya nggak bisa makan. Nggak punya uang untuk makan. Jadi dari dulu saya berdoa tuh minta sama Allah. Ya Allah kasih saya rezeki. Coba diulang. Ya Allah, kasih saya rezeki. Nggak apa-apa banyak. Nggak apa-apa banyak. Yang penting halal. Yang penting halal. Daripada sedikit tapi haram. Daripada sedikit tapi haram. Dari dulu doa saya kayak gitu. Kalau doa jodoh, saya mintanya apa sama Allah? Ya Allah kasih saya jodoh ya Allah. Nggak apa-apa cantik, yang penting solehah. Serius. Perlu ditiru enggak Ustaz? Ditiru kan? Wajib tiru. Aku sesuai prasangka hambaku. Bulan madunya di masjid saja. Masya Allah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dah, azan ya. Kita break dulu. Baik, teman-teman sekalian, insya Allah akan kita lanjut. Jangan kemana-mana, tetap di channel yang sama, ya, dengan keberkahan yang lebih insya Allah. Setelah sholat isya kita akan lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Iklannya Masya Allah tapi. Monggo Ustaz, silakan Ustaz. Langsung kita mulai. Kita bisa habis istirahat, ya, sholat. Kita lanjutkan ya. Baik. Mungkin sudah kangen sama kita. Betul. Enggak, bukan kita lah. Saya terbersit pertanyaan lagi nih, kalau ketemu
guru gini saya harus banyak menimba ilmu, harus pulang membawa oleh-oleh yang luar biasa yang nanti akan kita sampaikan lagi kepada teman-teman dan keluarga tentunya. Ini Ustadz, ada bukunya Ustadz yang Mustahil miskin. Mustahil Miskin. Apa latar belakang nulis buku itu Ustadz? Jadi tadi kan ngomong masalah utang, ngomong masalah banyak masalah kehidupan. Nah ini ada yang menarik memang Ustaz. Iya. Kebetulan saya sudah baca bukunya Mustahil Miskin. Nah tapi mungkin teman-teman yang belum baca ini butuh bagaimana kira-kira konsepnya Mustahil Miskin Ustaz. Dari judulnya aja sudah menggelitik begitu. Dan kenapa kok Ustaz menulis buku seperti itu Ustaz? Tadi kita jawab ya, bahwasanya Allah itu sesuai prasangka hambanya. Yang harus diperbesar dari orang yang sedang punya masalah adalah husnuzon, prasangka baik. Ada pernah dengar gini enggak? Al-kalamu nisfud doa. Ada yang pernah dengar? Apa artinya? Ucapan itu separuh dari doa. Saya nulis buku Mustahil Miskin itu dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan banyak utang. Terus kenapa kok judulnya Mustahil Miskin? Karena itu ayat Quran. Yang percaya Quran berapa orang? Buka sekarang, surat 53. Surat berapa? Ya, ini saya langsung aja to the point. Surat 53, sudah? Dapat nggak? Ada di handphonenya ada Quran? Ya, saya doakan yang di handphonenya ada aplikasi Quran, handphonenya cepat lunas ya. Kalaupun sudah lunas, diganti Allah dengan yang lebih baik. Amin, amin, amin. Handphone yang harga sapi gitu loh teman-teman. Yang satu handphone tuh harganya tuh 20 juta gitu-gitu. Masya Allah, amin. Gak apa-apa. Untuk dakwah, untuk izzah. Dan itu jadi kenyataan. Saya dulu punya handphone Cina. Mereknya Iona. Baterainya ngelembung. Tutup belakangnya tuh diikat pakai karet. Masya Allah. Waktu itu zaman BlackBerry, orang minta pin BB saya. Begitu mau minta pin BB, ngeliat handphone saya, nggak jadi minta. Takut dikira menghina. Nah hari ini Allah kasih handphone yang harganya seharga 1 ekor sapi gitu. Kalaupun saya punya uang, teman-teman, saya nggak bakal beli. Ngapain beli handphone 20 juta itu untuk apa? Tapi kalau dikasih, ya saya nggak bisa nolak. Tapi jangan prasangka yang macam-macam ya. Ini soalnya ngomong sama orang netizen zaman now ini, kadang-kadang ada yang bilang netizen itu lebih kejam daripada ibu tiri. Saya tidak dalam rangka pamer, tapi saya mau kasih tahu sama teman-teman. Kalau saya urusannya sama Allah itu husnuzon mentok. Jadi kalau doa tuh minta yang terbaik. Ya Allah, saya nggak mau handphone yang KW-KW. Saya nggak mau handphone yang bohong-bohong. Usia 35 ditulis 27. Tahu kan? Handphone apa? Yang kalau foto tuh bersih, bagus gitu. Kasih saya yang terbaik ya Allah untuk saya gunakan membesarkan agamamu. Nah teman-teman semua, mustahil miskin itu kan jadi doa. Nah saya dapat itu semua dengan izin Allah. Saya dulu punya handphone Iona Cina, tapi kalau lihat handphone kawan lebih bagus nggak pernah iri, paling saya pegang aja. Oh ini handphone mereknya bagus sekali. Berapa kayak gini nih? Sekian juta. Oh bagus ya, Insya Allah mudah-mudahan. Gitu aja, nggak pernah pakai dukun ya, pasti nyantet. Nggak pernah babi ngepet ya kamu, nggak pernah. Pantang. Jadi teman-teman sebelum saya lanjutkan ke mustahil miskin, ini catat ya poin penting. Ketika teman-teman melihat orang lain dapat kebahagiaan dan kita ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang lain,
maka sebenarnya kita sedang mengantri untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama. Saya ulang ya, ketika kita ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, sebenarnya kita sedang mengantri untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama. Nah, saya setiap lihat orang pakai barang bagus, minimal saya senyum atau doain. Itu SOP wajib dalam hidup saya. Jadi dulu zaman-zaman masih iPhone 6, iPhone 7, adik-adik saya tuh yang sekeliling saya udah pakai iPhone 7. Setiap lihat iPhone 7 saya pegang, saya lihat, wih, bagus ya kameranya ya. Tapi hati ikut bahagia juga. Karena saya tahu kalau saya ikut bahagia, saya pasti dapat. Nah, ini naudzubillah min dzalik, bukan mau ini teman-teman ya. Allah kasih langsung 2 kawan-kawan. Nih, dua-duanya Casio. Tahu Casio? Dikasih orang. iPhone XS ini 20 jutaan, yang ini 18 juta. Samsung Note 9. Dua-duanya dikasih, saya nggak beli. Kalaupun saya ada uang, saya nggak mau beli. Saya dikasih tab satu lagi itu yang harganya 15 juta, itu juga dikasih. Dikasih laptop MacBook harga 25 juta, itu juga dikasih. Sampai barang yang nempel di badan saya pun Casio. Teman-teman tahu apa jaket ini? Saya nggak sebutin harga, bukan mau pamer ya, nauzubillah, buang prasangka itu jauh-jauh. Saya mau kasih tahu sama kawan-kawan, Allah itu betul-betul sesuai prasangka hambanya. Kenapa sampai tunjukin mereknya supaya teman-teman tahu? Allah itu nggak main-main. Kalau mau ngasih itu suka-suka dia aja. Sampai kemarin di pondok saya beli miniatur mobil Alphard. 2 saya beli. Saya bilang, ya Allah, takdirkanlah nanti pondok saya di Pontianak ini punya mobil Alphard. Tujuannya bukan untuk saya, untuk memuliakan tamu. Untuk apa? Memuliakan tamu. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Mobilnya baru mau kita beli, punya uang baru 100 juta, pondok atas izin Allah, munzalan malah difitnah. Pondok saya itu difitnah. Dibilang manfaatkan duit anak yatim lah ini dan segala macam. Nah, fitnah itu baik atau buruk? Difitnah baik atau buruk? Kalau teman-teman nggak tahu kejadiannya pasti bilang buruk. Saya belajar dari Quran, ternyata fitnah itu baik. Gara-gara munzalan difitnah makan duit anak yatim, fitnah itu menyebar seluruh Indonesia, didengar sama salah satu pengusaha di Bandung. Ada pengusaha besar di Bandung bilang, Ustadz berapa harga mobilnya? 300-an juta. Ya sudah, biar saya yang bayarin semuanya. Kalau nggak difitnah, nggak dibayarin. Maka kalau ada yang mau fitnah, antum buka tangan lebar, fitnah aku gitu. Dah, pondok dapat Velfire gratis. Dipakailah untuk jemput-jemput tamu. Niat saya apa? Memuliakan tamu. Masa, mohon maaf, artis-artis yang pamer-pamer paha tuh dijemput pakai Alphard, dijemput pakai Velfire. Kita nih muliakan Ustadz pakai mobil sembarangan. Apa yang terjadi? Saya kecipratan juga. Hari ini dengan izin Allah keliling kota seluruh Indonesia, dijemputnya pakai Velfire terus. Pakai Alphard terus. Ke Bandung. Yang ajaib tuh kemarin di Bandung. Saya datang tanggal 30 Oktober kemarin. 30 Oktober datang ke Bandung. Begitu naik, dijemput sama pengusaha tadi. Ustadz, saya terinspirasi sama munzalan, kami juga baru beli mobil. Mohon diterima Ustadz, mobilnya seadanya. Begitu keluar mobilnya mobil Alphard. Masya Allah, saya bilang. Dan supirnya bilang, Ustadz ini Pak titik yang punya bisnis, yang punya usaha, yang punya mobil, baru beli dari showroom kemarin sore. Untuk apa? Sengaja beli mobil ini untuk jemput Ustadz. Kemarin di Juanda, ini nggak masuk dalam ekspektasi saya. Begitu sampai di Juanda, yang parkir mobil Alphard lagi 2018. In ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, kebaikan itu kembali padamu. You are what you think. You are what you say. Maka hati-hati kalau ngomong. Maka sedih sekali kalau tinggalnya di Malang, makanya ngomong. Dah, sensor ya. Buka surat 53. Buang prasangka jauh-jauh ya. Nanti kadang-kadang orang ini kan baper, kayak gitu aja dipamer-pamerin, kayak gitu diomongin. Kadang-kadang anak muda tuh harus sebut merek. Betul nggak? Ya, biar connect otaknya. Karena otaknya terlalu lama jadi materialistis. Harus branded oriented. Dah, buka 53.
Sudah dapat ayat 43. Apa isinya? Surah 53 ayat 43. Baca artinya aja. Sesungguhnya dialah tertawa dan menangis. Tertawa menangis itu hubungannya apa? Persamaan kata atau lawan kata? Persamaan kata atau lawan kata? Lawan. Oke, ayat 44. Mematikan, menghidupkan, persamaan kata atau lawan kata? Berarti polanya lawan kata. 45, ayat 45. Dah, sekarang tertawa, menangis. Terus hidup, mati. Laki-laki, perempuan. Sudah? Apa itu hubungannya? Rumus atau polanya apa? Lawan kata. Sip? Kalau saya tambahkan di situ, seandainya nih saya tambah tinggi, rendah, hitam, putih, baik, buruk, kaya, ada yang ragu-ragu. Kaya, harusnya miskin. Coba lihat ayat 48-nya, Allah bilang apa? Lah siapa yang bilang miskin itu siapa? Allah nggak ciptakan kemiskinan, Allah berikan kekayaan dan kecukupan. Oh, kita miskin, ada lagi yang lebih parah, miskin kuadrat. Sudahlah miskin, pelit, medit, itu neraka bulat-bulat. Banyak gaya, banyak utang, pelit. Malaikat maut tuh gemes banget. Kapan dicabut ini ya Allah? Kapan dicabut ya Allah? Gitu. Ini kapan gilirannya ya Allah? Clear ya? Kekayaan dan kecukupan. Ustadz, jadi siapa orang miskin yang sesungguhnya? Ayo, siapa bisa jawab? Siapakah orang miskin sesungguhnya? Orang miskin adalah oke, boleh. Orang yang tidak bersyukur, bagus. Orang yang nggak punya Allah, gimana dia hidup? Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Harus siapin berapa lembar ini? Nih, ambil mas. Orang yang tidak pernah merasa cukup. Lumayan ya buat pergi umroh ya, insya Allah ya. Buat mahar. Orang yang tidak pernah merasa cukup, itulah orang miskin. Sudah punya istri satu, di grup WhatsApp diskusi poligami, kayak berani aja. Pengecut. Sorry to say ya. Saya tuh nggak suka, kenapa? Karena itu syariat Allah dipakai main-main di grup WhatsApp. Antum kalau benar-benar mau, eksekusi. Wacana jasad supaya senang-senang, nggak boleh teman-teman, itu syariat Allah. Saya berani Ustadz, terus kenapa nggak eksekusi? Istri saya lebih berani, ya, pengecut itu namanya. Dah, orang tanya lagi, Ustadz, kenapa kok judulnya mustahil miskin? Apa nggak sombong? Semua orang yang waktu saya tawarin buku itu pertama kali bilang kayak gitu, sombong banget. Nah, begitu saya tunjukkan ayat Qur'annya, kekayaan dan kecukupan, nggak bisa jawab dia. Pak, lebih percaya Quran atau percaya analogika Bapak? Logika ngikuti Quran atau Quran ngikuti logika? Ayo, jawab. Logika ngikuti Quran atau Quran ngikuti logika? Logika kita harus ngikut Quran kan? Terbantahkan. Saya bilang, Pak, belum selesai. Masih mau lanjut gak? Buka surat 35. Ini percaya Quran semua kan yang di sini? Ayo. Buka surat 35. Ayat 29. Hafal gak Mas Danang? Gak hafal ya. Tapi yang sebelum-sebelumnya hafal semua ya. Al-Baqarah, Al-Imran, beres insya Allah ya. Nama surat.
Ya, 10 surat lah. Ya, oke. Buka dulu. Dapat nggak? Ya, baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Surat 35 ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah. Apa artinya yatluna kitaballah? Tilawahkan. Tala yatlu. Apa artinya? Tilawahkan. Tilawah, membaca. Beda dengan kiro'ah. Qoro'a yakro'u itu membaca fenomena alam. Allah sebutkan di sini tala yatlu. Membaca. Innal ladzina yatluna kitaballah. Innal ladzina yatluna kitaballah. Itu namanya talayatlu, membaca. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Itu namanya talayatlu, membaca. Makanya ada MTQ, musabakoh tilawatil Quran. Cara membaca, the way to read. Ada tajwidnya, ada panjang pendeknya, ada ikhfa'nya. Akhwat, mana akhwat ada di belakang? Ada nggak akhwat? Banyak. Ada. Jangan ngaku so sweet kalau nggak bisa tajwid. Apa? Kalau nggak bisa tajwid. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang yang baca ayat Al-Quran itu. Wa aqamus shalah. Menegakkan sholat. Di situ bukan adda yuaddi, tapi aqama yukimu, STW, sholat tepat waktu, berjamaah di masjid. Buat yang laki-laki, mana laki-laki? Ada, jangan bermimpi mau bangun rumah tangga, bangun karir, bangun bisnis, bangun perusahaan, kalau bangun subuh saja masih bermasalah. Sederhana bos. Bagaimana subuh di masjid ini seramai ini. Kalau udah subuhnya seramai ini, beres ini Malang insya Allah. Kenapa kok subuhnya sulit? Karena kita masih terpapar munafik. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Kalau mau marah, protes sama beliau. Apa kata baginda Rasulullah? Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah subuh. Udah teriak-teriak Allahu Akbar, salat subuhnya nggak bisa. Musuh kita nggak pernah takut sama kita bos, sampai kapanpun. Mau kita bikin program apa aja, mereka ketawa aja. Bersin sama buang ingus saja mereka. Kenapa? Mereka cuma lihat subuh. Maka kiai saya bilang gini, kalau mau lihat orang Islam, lihat Idul Adha, lihat Idul Fitri. Siapa yang sholat Idul Fitri, Idul Adha itu orang Islam. Tapi kalau mau lihat orang beriman, lihat sholat subuh. Kalau mau lihat orang yang ihsan, bertakwa, lihat pada saat dia sedang sendirian. Lagi sendiri di kamar kos, handphone ada kuota, kamar dikunci, antum buka apa? Itulah engkau sesungguhnya. Ngaji oke, buka situs porno juga nggak berhenti. Pacaran syariah, bagus antum tuh bikin KUA itu. Ukhti udah bangun belum? Ukhti pret. Ibu kandung aja nggak pernah dibangunin. So ukhti. Akhwat yang di belakang, jangan GR ya ketika dapat WA ya. Yang bangun, yang balas yang galak. Aku ini yang keberapa? Jangan-jangan dia broadcast send to all. Yang ketawa nih pelaku biasanya. Copy paste kirim ke semuanya. Yang uktinya tuh, ya Allah perhatian banget, itu bohong teman-teman. Palsu. Jangan pernah percaya sama laki-laki yang suka melalaikan sholat. Coba diulang. Jangan suka percaya. Jangan percaya sama seseorang, laki-laki ataupun perempuan. Jangan pernah percaya, ayo ikut saya. Jangan pernah percaya Sama seseorang yang suka melalaikan sholat. Yang suka melalaikan sholat. Maksudnya melalaikan tuh SOP-nya engkok se. Apa? Engkok se. Ayo sholat. Rek,
engkau tanggung iki tanggung. Nah, orang-orang yang kayak gitu jangan pernah percaya. Kenapa? Allah saja ditinggal apalagi cuma kamu. Status. Harta, tahta, kuota. Jadi hidupnya tuh untuk nambah status saja. Nambah follower, janganlah kawan-kawan. Nah, terus tadi apa? 1, baca Quran. A, Al-Quran. S, sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Subuh terutama. Musuh-musuh kita nggak pernah takut sama kita. Selama subuh kita cuma 2 saf. Subuh kita cuma 1 saf. Dan jangan paksa orang lain. Jadi kalau Hijrah United ini mau keren, paksa untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Kita harus buang kemunafikan. Bukan di orang lain, tapi dalam diri kita sendiri. Jangan-jangan yang munafik itu kita. Teriak-teriak orang lain, munafik, munafik. Kata Allah, kamu tuh munafik. Subuh nggak bangun, isya susah. Saya ini orang Melayu, ngomongnya apa adanya, nggak pakai edit-edit. Habis ini keluar radikal. Sekarepmu. I, inspiring. Infak setiap hari kalau bisa sering-sering. Rumusnya nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Tolong dicatat baik-baik. Bagaimana rumus infak? Nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Ini saya lihat beberapa ekspresi wajah antum kayak kebongkar otaknya. Malam ini otak saya konslet, baru dengar ceramah isinya kayak gini semua. Radikal. Ya. Radikal. Salah sendiri ngundang saya. Dah, inspiring apa? Infak setiap hari, kalau bisa sering-sering. Nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Oh iya ya, daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Alhamdulillah loh, sambil pegangan pinggang. Ini masjid jam dindingnya itu berjalan dengan baik. Oh bapak yang nyumbang jam dindingnya. Oh enggak, bapak nyumbang apa? Baterainya. Masya Allah. Nyumbang baterai jadi ungkit-ungkit. Maka rumusnya enggak apa-apa banyak. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Daripada sedikit, tapi diungkit-ungkit. Ciri-ciri orang ikhlas? 2L. 2L. Apa 2L? Lakukan, lupakan. Kalau kata guru saya, harus bisa maling. Oh, kok maling Ustadz? Iya, kan ini Malang. Orang Malang harus bisa maling. Apa itu maling? Habis beramal ojo dieling-eling. Ini siapa sih yang orang Jawa sebenarnya nih? Kayak lebih Jawa Ustadz ya. Sip. Saya lihat ekspresi, saya ini S2-nya komunikasi. Jadi dari 2001 ngomong di depan ribuan publik kayak gini. Jadi kalau lihat wajah orang itu bisa tahu insya Allah gitu ya. Cara duduknya, ekspresinya, atau mungkin apa yang mungkin terlintas di otaknya. Dari tadi berapa orang tuh saya lihat. Ada yang otaknya konslet gitu ya. Ada yang kayak gak terima wajahnya. Tapi kok ya bener gitu. Marah tapi kok kayak ya bener kok. Cuman saya mau. Jadi kalau kata orang Pontianak, manas tak belawan. Kesel, tapi fakta gitu. Jadi ini bukan tablik akbar, ini namanya ruqyah massal. Sip, tinggal panitia siapin daun bidara habis ini. Kresek. Dah, coba aja. Innalladzi, ayo. Innalladzina Yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ini dalil boleh infak terang-terangan, boleh infak diam-diam. Yang enggak boleh diam-diam enggak berinfak. Enggak boleh. Infak diam-diam boleh enggak? Siapa yang mempraktikkan infak diam-diam? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang menginfakkan dengan terang-terangan? Umar bin Khattab.
Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, infaknya terang-terang. Yang nggak boleh, diam-diam nggak berinfak. Jelas? Oke. Allah bilang apa buat orang yang mempraktekkan ASI? Apa ASI? Al-Quran, sholat, infak. Apa? Al-Quran, sholat, Innalladzina yatluna kitaballah. A. Al-Quran. Wa aqamus sholah. S. Sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Wa anfaku mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Diam-diam sesekali, terang-terang sesekali. Yarjuna tijaratan lan tabur. Siapa yang pernah belajar bahasa Arab? Pernah belajar bahasa Arab? Apa bedanya la dengan lan? La artinya tidak. Kalau lan, never. Tidak akan pernah. Walan tardo. Angkal yahudu. Walan nasoro. Apa artinya? Tidak akan ridho. Yahudu walan nasoro. Hatta tattabi'a millatahum. Kata-kata lan tuh teman-teman. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, impossible. Artinya apa? Mustahil. Apa Allah bilang di situ? Orang yang baca Quran, orang yang sholat tepat waktu berjamaah di masjid, yang selalu berinfak setiap hari walaupun sedikit, diam-diam maupun terang-terangan, mereka akan dapat apa di situ? Coba baca. Jarotan. Yarjuna tijarotan lan tabur. Apa lan tabur itu artinya? Tidak akan pernah rugi. Kalau orang nggak pernah rugi berarti untung terus. Miskin nggak dia? Nggak mungkin. Kejawab sekarang? Mustahil miskin. Masya Allah. Kejawab nggak? Siapa yang bilang mustahil miskin? Allah. Guru saya malah bilang gini, kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Gimana saya kok takut dengan kemiskinan orang, saya ini hamba dari yang maha kaya. Miskin itu salah siapa? Salah kita, bos. Mentalnya miskin. Apa ciri-ciri orang miskin? Selalu minta. Traktir dong, bayarin dong, gratis dong, diskon dong. Itu mental miskin. Selamanya engkau akan jadi orang miskin kalau mentalmu seperti itu. Jadilah orang kaya, memberi, bos. Mungkin kos-kosanmu masih sempit, uangmu sederhana, saldomu minta maaf terus. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Nelpon pakai handphone, maaf, pulsa Anda tidak mencukupi. Akhirnya cari wifi gratis. Handphone keren gak ada kuota. Fakta atau mitos? Walaupun kondisimu sulit, jangan pernah nampakkan kesulitanmu di hadapan manusia. Saya punya istri, sampai hari ini teman-teman, insya Allah nggak tahu istri saya berapa saldo saya. Kapan saya punya duit, kapan saya nggak punya duit, istri saya nggak tahu. Teman saya Bang EN yang sekarang jadi pimpinan pondok, dampingi saya selama 7 tahun. Dari awal ikut ngerintis pondok. Nggak tahu juga kapan saya punya duit, kapan saya nggak punya duit. Nggak boleh teman-teman, manusia itu tahu kita tuh lagi susah. Teman-teman nggak punya duit, wajahnya jangan nampak dong. Jangan sampai wajahmu berbanding lurus dengan saldomu. Ustadz marah ya? Enggak, lapar aja. Sip? Clear ya? Ini benar-benar rukiah masal malam ini. Masya Allah. Monggo Mas Danang, lanjut. Kayaknya ada yang mual-mual ini. Habis ini muntah di luar ya. Keluarin jinnya ya. Ustadz, Siap. ini pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini tentang, saya tertarik tentang ini. Ustadz selama ini kan selalu bikin event yang menurut saya dahsyat gitu. Jadi ada namanya sedekah akbar. Saya pernah kebetulan hadir waktu di Sentul Ustadz. Ada 5.000 anak yatim hafiz Quran. Terus saya juga hadir yang di Pontianak 3.500 hafiz Quran gitu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana awalnya bisa membuat acara sedahsyat itu ya? Karena kembali lagi dari mikir mengumpulkan 5.000 anak yatim dengan semuanya mendapatkan santunan yang pada saat itu saya sebagai saksi sangat layak gitu. Bingkisan tas penuh dengan semua aneka macam dan uang gitu. Itu bagaimana caranya Ustaz? Oke. Kita di Malang juga kepingin bikin acara seperti itu ya teman-teman ya. Insya Allah Hijrah United nanti. Siap. Nanti yang mimpin doa Ustadz Ubay sama Mas Danang. Guru saya pernah bilang gini,
ada 4 huruf yang membuat sesuatu yang besar jadi kecil. Dan 4 huruf ini juga yang membuat sesuatu yang besar jadi kecil. Dan 4 huruf ini juga yang membuat sesuatu yang kecil jadi besar. Tahukah engkau wahai murid-muridku apa 4 huruf itu? Niat. Gak ada urusannya bikin event dengan duit. Itu demi Allah gak ada urusannya. Kalau teman-teman memang niatnya untuk Allah dan Rasulnya, bikin event memang niatnya untuk memuliakan, maka nanti pertolongan Allah akan datang. Kan tadi saya sudah bilang di awal, 50 juta kebutuhan event yang mau kita buat untuk 1000 anak yatim. Allah datangkan 97 juta. Kita bikin lagi event di Bogor yang di Sentul, yaitu yang disebut sama Mas Rian. Itu kemarin angka yang dibutuhkan itu sekitar 1,5 M. Allah takdirkan datang terkumpul 3,2 miliar. Itu program teman-teman, bukan santunan. Maka saya kalau boleh usul sama orang-orang Malang, jangan lagi pakai istilah santunan anak yatim. Itu tuh kalau bagi saya kayak melecehkan. Terus Ustadz pakai istilah apa? Kalau saya lebih suka pakai istilah Quran. Ikramul yatim, atau memuliakan anak yatim dan penghafal Quran. Kita nggak pernah pakai tas yang KW, buahnya nggak pernah pisang, semangka enggak, buahnya tuh anggur, apel, lihat gak? Es krimnya makan sepuasnya, sama kulkas-kulkasnya kita siapin. Kita tuh bisa makan es krim kapan aja kawan-kawan. Anak yatim penghafal Quran tuh nggak bisa. Saya tuh nangis pernah lihat anak yatim penghafal Quran, hafalannya sudah belasan juz, dikasih minuman botol susu kotak itu loh teman-teman, yang harganya 1,5 juta itu loh. Berapa sih harga susu kotak itu? 1,5 juta. 1,5 juta kan? Kenapa saya bilang 1,5 juta? Saking mahalnya banyak orang nggak mampu beliin buat anak yatim. Sibo Instastory mikirin perut sendiri aja. Ada ribuan anak yatim penghafal Quran di Indonesia ini, gak ada yang mau beliin mereka minuman, beliin mereka permen dan lain-lain. Begitu kita kasih susu kotak yang harganya Rp1.500 itu, dia minum dengan sangat tenang, kalem minum. Baru beberapa teguk tuh saya lihat, baru berapa teguk berhenti minumnya, langsung ditenteng lagi. Saya panggil, nak kenapa dibawa pulang, gak dihabisin? Apa dia bilang? Sayang Ustadz, biar bisa diminum besok lagi. Allahu Akbar. Kita ini miskin atau merasa miskin? Datang bos ke panti asuhan, jangan ke panti pijat aja. Lihat mereka tuh, tidak ada hiburan kecuali makan. Ajak ngobrol, maka Quran bilang tukrimunal yatim, memuliakan. Maka harus pakai yang terbaik. Bajunya kasih yang terbaik, makanan-makanan kasih yang terbaik. Kalau nggak mampu bantu, ada program kita namanya Gerakan Infak Beras. Itu teman-teman cuma berinfak Rp25.000, kita berikan beras yang terbaik. Beras itu kita antarkan ke pesantren-pesantren. Dan ingat, catat baik-baik, uangnya orang Malang untuk Malang. Nggak ada ceritanya uang orang Malang saya ambil bawa ke Pontianak, nggak ada. Nanti di padang mahsyar, di hari kiamat, teman-teman dihisap sama Allah, tanya, itu kenapa banyak anak yatim gak bisa makan? Anak yatim mana ya Allah? Anak yatim Malang. Hisap aja orang Malang ini ya Allah. Saya tanggung jawab untuk ngurus anak yatim saya yang ada di Pontianak. Antum yang ada di Malang, coba cari, datangin, kumpulin. Tadi rumusnya, apa modalnya Ustadz bikin event, bikin komunitas, bikin pergerakan, 4 huruf. Dan itu kan hadis ahad kan? Di Arba'in Nawawi nomor 1, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau ditanya apa modal utamanya? Niat. Jadi kita kalau bikin event sedekah akbar, teman-teman cari aja di YouTube. Sedekah akbar Samarinda, sedekah akbar Istora Senen. Cari aja di YouTube. Nanti kalau pas ada kuota ya. Wajahnya sedih banget gitu loh. Coba nanti cari, lihat, tonton itu. Kita kasih berusaha untuk kasih yang terbaik. Oh saya nggak punya harta Ustadz, bantu tenaga. Ini teman-teman dari Malang kemarin datang berbondong-bondong ke Jakarta, ada yang bantu ngepel, ada yang bantu masukin goodie bag, bagiin makanan. Kalau nggak bisa sedekah dengan harta, bantu dengan tenaga. Nggak bisa dengan tenaga, bantu dengan doa.
harta, tenaga, doa. Itu yang disebut Allah dalam Quran. Tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Antum berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Nggak bisa juga, ya sudah bantu doa dari jarak jauh. Ya Allah, sini pengen ikut sedekah akbar, pengen bantu gerakan ini, pengen bantu dakwah ini. Tapi belum mampu, ya Allah bantu doa aja. Kalau nggak bisa, kita bantu antum untuk kita sholatkan. Sip? Gitu. Nih Mas. Siap-siap yang mau disolati. Masya Ustaz, Allah. cerita sedikit Ustaz Ya. tentang munzalan. Munzalan itu kebetulan waktu itu saya pernah ke Pontianak itu memang lokasinya di dalam gang gitu. Tidak terlalu besar dan masjid kapal ya Ustaz ya. Misalnya itu juga saya lihat juga tidak terlalu besar tapi alhamdulillah sambil berjalannya waktu sekarang perkembangannya begitu pesat Ustaz ya. Banyak sedang membangun Ustaz ya saya lihat ya. Gedung sekolah kalau 6 lantai Ustaz ya. Iya. Itu gimana Ustaz ceritanya apa dengan setahu saya di lingkungan segitu juga banyak non muslim Ustaz ya. 95% non muslim. 95% non muslim. Itu gimana ceritanya Ustaz? Mereka mendukung atau bagaimana atau terus bagaimana? Iya, jadi kita punya pondok namanya Pondok Modern Munzalan Ashabul Yamin. Lalu punya masjid, nama masjidnya Munzalan Mubarokan. Namanya Munzalan Mubarokan itu diambil dari surat Nuh, surat 29, surat Nuh, doa Nabi Nuh, surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 29. Wa qurabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Karena doanya doa Nabi Nuh, maka masjidnya dibuat bentuknya kapal. Lebih kecil dari ini, kecil banget lah, nggak seberapa, cuma mungkin setiang ini sampai belakang situ aja. Ya sempat tiang inilah, kecil banget masjidnya. Di dalam gang 95% kiri kanannya non muslim. Dulu 2012, 2013 waktu pertama kali merintis, saking pengennya datangin jamaah karena jamaahnya nggak ada di situ, kita jemput jamaahnya ke rumah masing-masing. Dijemput satu-satu, anterin ke masjid, saya ngisi kajian, Ustadz Nur Hasan yang jemput, selesai kajian jamaahnya dianterin ke rumahnya. Satu-satunya masjid mungkin di dunia ini yang ngantar jemput jamaahnya. Kita siapin makan dan lain-lain. Tapi dengan izin Allah teman-teman, ya dengan izin Allah, masjid yang kecil tadi itu hari ini mengomandoi 50 kota itu seluruh Indonesia dalam gerakan infak beras tadi. Kita punya bangunan namanya Munzalan Tower, masjidnya murah, mungkin sekarang valuasinya mungkin sama tanah sekitar 500-an juta. Tapi kita punya gedung di sampingnya, masjid punya gedung senilai kurang lebih 12 miliar. Jadi masjid yang punya gedung. Masjid sekarang punya pabrik roti, 5 roti kita. 5 cabang, nggak pakai bank. Kecuali Bang Lukman, Bang Nur Hasan, Bang Irfan gitu aja. Nggak pakai riba. Masjid punya travel. Masjid punya tukang AC. Masjid punya studio foto. Masjid punya usaha, kita punya sekarang nih laboratorium, kita punya Munzalan Tech, jadi bikin-bikin produk-produk startup. Masjid punya mitra fintech syariah, masjid punya apa, dan semua dimulai dari masjid. Dan yang bikin masjid kita beda adalah saldonya 0, bahkan minus. Nggak pernah ada cerita masjidnya tuh punya saldo. Saldo masjid kami 300 juta, nggak ada, mazhabnya nggak kayak gitu. Tapi teman-teman boleh cek kamar mandinya, boleh cek karpetnya, boleh cek AC-nya. Masjid kita wangi, bersih, dingin. Dan jamaah datang ke situ mustahil lapar. Karena kalau mau makan tinggal bilang aja kita siapin makan. Termasuk mustahil miskin enggak? Ya, mustahil jomblo juga. Kita sudah nikahkan banyak jamaah di masjid itu. Mustahil mogok. Teman-teman gak punya bensin, datang aja ke masjid. Ngomong sama takmir, kita kasih bensin 2 liter. Pulang, bawa bensin. Masya Allah. Mustahil offline. Ada wifi gratis, plus kalau gak punya pulsa ngomong sama pengurus masjid, kita siapin pulsa 20.000. Kenapa kayak gitu? Kita mau bangun izzah. Umat ini kalau ada apa-apa datang ke masjid. Maka saya juga kadang-kadang bingung ketika lihat masjid,
habis sholat isya baru berdoa udah dimatiin lampunya. Tapi bukan di sini ya, ini cerita masjid di Kutub Selatan. Iya. Baru masuk masjid sudah ada tulisan dilarang tidur di sini. Ini masjid apa penjara gitu. Horor betul masjid. Kita nggak ada, masjidnya nggak pakai kunci 24 jam. Terbuka, anak-anak muda boleh tidur, musafir-musafir silakan datang. Kita siapin colokan handphone banyak banget, kita jagain. Mau minum kopi, mau makan, mau apa, ahlan wa sahlan monggo. Saldonya 0. Kenapa? Karena saya pimpinan pondok, saya pengasuhnya, saya bilang, dosa besar kita kalau menahan infaknya jamaah. Mereka tuh nyumbang supaya dapat pahalanya ngalir. Ambil uangnya, beresin, geser. Saldo ratusan juta, keran patah nggak bisa ganti. Tapi bukan di sini ya. Saya cerita masjid yang di Kutub Selatan. Tenang aja, antum nggak usah tersinggung. Dah, nanti kalau saya tambah panjang, nanti tambah pedas. Malang suka kuliner yang pedas-pedas Ustaz. Suka. Kita bikin halaqah. Halaqah pedas. Menarik sekali. Malam ini banyak pelajaran dan kisah yang menginspirasi kita ya. Jadi buat teman-teman ini mungkin setelah ini kalau kepingin ikut bersama-sama infak beras begitu untuk yatim yang habis Quran, mungkin bisa cek di IG-nya GIB ya, Gerakan Infak Beras. Saya sih terpikir untuk menginisiasi teman-teman untuk mengumpulkan infak beras, nanti untuk menyalurkannya langsung ke GIB. Bisa Ustaz ya? Uangnya orang Malang untuk Malang. Uangnya orang Malang untuk Malang. Jadi memang uang yang kita kumpulkan untuk infak beras nanti akan disebar untuk yatim piatu di Malang juga. Oke, sebelum kami tutup mungkin ada pertanyaan. Kita buka. Alhamdulillah. Oh, Habib. Muhammad bin Anis Syahab sudah. Oke, kalau gitu ini gimana? Kita buka pertanyaan dulu atau sekalian ngobrol dengan Habib atau bagaimana? Pertanyaan satu saja kali ya. Oke, Nanti sambil nunggu. Dibuka satu pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya. Oke, silahkan. Langsung dapat hadiah dari saya kalau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan bagaimana meyakinkan kita itu percaya. Lebih dekat, Mas. Percaya maksudnya contoh kan dari jenengan yang dulu punya hutang. Saya percaya, saya iman. Kadang kalau nggak imannya kuat itu goyah. Assalamualaikum. Iya. Jadi kalau sudah ada air, tayamumnya batal. Masya Allah. Ini ngeliat cucunya aja sudah bahagia, gimana ngeliat kakek? Iya, Allah. Oh, Mas. Oke, dilanjutkan ya pertanyaannya. Silakan. Saya ulang lagi. Bagaimana kita meningkatkan iman kita di kondisi kita itu terpuruk dari Ustadz Uman, posisi miskin, posisi hutang tadi yang penyakit, percaya dengan kekuatan Allah. Iman kita kan kalau kadang iman kita kalau nggak kuat itu kita goyah. Oh, ada yang mungkin non Islam menghutangi tapi kita ikut-ikut ke sana, itu ininya menguatkan iman. Kalau kita bisa, Allah itu akan membantu seperti itu. Itu kuncinya. Apa pertanyaannya? Jadi bagaimana menguatkan iman kita pada saat kondisi sangat terpuruk gitu, Ustaz? Gitu, Ustaz. Sudah, Mas? Oke. Bismillah. Bisa diulang mungkin pertanyaannya tadi? Gak fokus. Kena ketampanan antum itu. Assalamualaikum. Saya tidak tahu kalau acaranya, tak pikir 9:30. Ya Allah, mohon maaf guys, saestu. Saya mohon maaf, saya pikir acaranya jam 7:30.
Ternyata jam 6. Hah? Jam berapa? Jam, selamat. Setelah maghrib, ya Allah. Ngapunten guys, itu demi Allah saya tidak tahu. Saya pikir setengah 8. Asli guys telat. Jadi, apa tadi pertanyaan? Jadi tadi bercerita bahwa Ustadz Lukman dulu itu zaman dulu pernah ada hutang dan lain-lain. Bagaimana cara meningkatkan keimanannya sehingga percaya bahwa salah satu-satunya penolong hanya Allah. Nah, Itu mungkin begitu Mas ya? Ya. Nah, itu yang saya sendiri belum tahu jawabannya. Ustadz Lukman yang paling tahu. Habib itu suka kayak gitu memang. Pernah berenang, Mas? Atau main sepeda? Pernah. Bisa pakai sepeda? Dulu waktu pertama kali belajar sepeda pernah jatuh nggak? Atau langsung bisa? Pernah belajar jalan? Jatuh nggak? Kejedot? Kalau cuma berjalan dan naik sepeda aja perlu latihan, apalagi keimanan. Latihan terus, prasangka baik terus coba. Kalau sedekah waktu senang itu biasa, super biasa. Nggak punya duit tuh loh masih mau sedekah, itu luar biasa. Dan Allah tuh sebenarnya cuma nunggu kita aja. Kapan kita keluar dari zonanya? Siapa namanya jenengan? Hah? Aan. Musuhnya Mas Aan itu adalah Aan yang satu lagi. Kalau orang Spanyol bilang, kenapa kok banyak nggak selesai dari masalah? Karena punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Bahasa Eropanya tuh bulet. Kebanyakan analisa, kebanyakan mikir, kesuwen. Akhirnya nggak gerak-gerak. Jangan banyak mikir Mas. Kalau saya sering bilang sama teman-teman saya di pondok, di santri-santri saya, jangan pakai otak. Kasar ya kata-katanya ya. Jangan pakai otak. Terus kalau nggak pakai otak, pakai apa? Pakai hati, pakai iman. Keseringan pakai otak ini, tumpul hatinya, tumpul iman. Prasangka baik sama Allah tuh wajib. Jalanin aja pelan-pelan. Tadi tuh perintahnya sudah jelas. Sudah saya kasih tips loh, mustahil miskin itu. Baca Quran tiap hari sama artinya. Sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Keluarkan infak setiap hari. Pasti mulia dan dimuliakan. Quran 35 ayat 29. Coba aja praktek. Kenapa kok nggak berubah-berubah hidup? Nggak praktek, nganalisa aja. Diskusi aja panjang lebar. Gitu Mas. Bukan sampean. Ini saya cerita orang di Kutub Selatan, tenang aja. Ada guru nggak pede saya. Perlu aja lah. Masya Allah. Silakan pertanyaan lain dan nanti insya Allah Habib Muhammad Andi Syahab yang akan menjawab. Silakan sebelah sini sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan masih belajar. Ini saya tanyakan bagaimana peran pelajar untuk membantu dakwah di Indonesia dan juga mengatur waktunya untuk kan mendekati hari-hari ujian nasional, terus banyak belajarnya untuk mengatur agar tetap istiqomah gitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelihatnya Habib. Ustadz Lukman ya. Habib. Dua. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana peran Mas pelajar untuk berdakwah. Ini pertanyaannya istimewa. Semoga Rasulullah bangga ke panjenengan. Amin. Iya, karena pelajar itu adalah kalau di lagunya Blink 182. Eling Blinknya. Travis. Nah itu kan Young and Stupid. Lagunya dia itu salah satu baitnya Young and Stupid. Anak muda itu biasanya stupid. Semua kita pernah stupid dulu. Jarang anak muda tidak stupid itu, karena tua masih stupid.
Biasanya anak muda itu young and stupid, tapi jenengan ini menunjukkan insya Allah jenengan ini young and clever. Kenapa? Karena anak muda itu yang paling banyak diikuti oleh hawa nafsu, sehingga Nabi Muhammad bersabda, di antara 7 golongan orang yang akan masuk surga adalah anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Gusti Allah. Nah, ada beda antara dakwah dengan ibadah. Kalau ibadah itu untuk jenengan sendiri. Saya sholat untuk diri saya puasa untuk diri saya ngaji untuk diri saya. Dakwah itu untuk orang lain. Dakwah itu apa? Dakwah itu mengajak yang lupa untuk ingat, yang jauh agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara dan dengan niat ikhlas lillahi. Contoh, kalau di BBN ya, Barisan Bangun Negeri, bukan biaya balik nama loh, ojo keliru arek-arek. Anak Malang ini, anak Malang ini rotok repot, agak repot. BBN itu Barisan Bangun Negeri, misalnya ada Ustadz Lukman yang geraknya di banyak hal, tapi yang paling fenomenal adalah bagaimana beliau membuat kita percaya bahwa insya Allah Allah itu nggak akan mengurangi rezekinya. Dan gerakan infak beras. Infak itu tulisannya INFAQ, bukan INFUCK, bukan ya. Infak itu maksudnya memberi. Coba. Baru dengar sekarang saya. Iya. Anak-anak kadang infak itu pakai jari tengah. Monggo infaknya, Pak. Itu loh. Beliau ini, loh benar. Coba yang antum yang dilakukan. Apa yang dilakukan Ustadz Lukman? Beliau mengajak orang, ya, dan itu tidak semua orang bisa dimudahkan oleh Allah. Tapi beliau ini bergerak dan dimudahkan. Ada orang bergerak tidak dimudahkan. Tapi beliau ini bergerak dan dimudahkan. Sehingga mengajak orang berdakwah dengan apa? Keluarkan duitnya. Supaya dijadikan beras, kemudian dibagikan ke pondok tahfidz. Itu dakwah luar biasa itu. Kenapa? Karena tidak hanya membuat seseorang ini mengeluarkan duit hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Orang lain yang dikeluarkan duitnya itu bukan untuk sembarang orang yang diisi perutnya, tapi para penghafal Al-Quran. Nah, di sini ada dakwah. Dakwahnya gimana? Untuk mengajak orang ingat kepada Allah lewat membantu anak yang menghafal Quran. Karena mungkin yang memberikan tidak bisa hafal Quran, maka mereka membantu orang lain. Insya Allah pahalanya sama. Atau ada seperti Ustadz Hanan yang dulu juga pernah di sini, alhamdulillah. Yang ngajaknya lewat cara milenialnya, begitu. Nah, kalau pelajar bagaimana? Seperti pertanyaannya tadi. Pelajar itu bisa menyampaikan dakwahnya tidak harus ceramah. Saya kadang-kadang agak keberatan kalau diundang ke tempat SMA atau SMK, itu agak keberatan. Karena biasanya itu mengandung celometan. Begitu ya. Jadi karena kumpul dadi siji, ruamenya luar biasa. Sehingga goalnya itu tidak dapat. Jadi kita ngomongin, wah rame di kuno, karena jarang kumpul jadi satu gini. Kita sebagai anak yang saya pernah SMA, gak langsung mari SMP terus kuliah, SMA dulu. Kita itu senengnya caper, kalau kumpul jadi siji itu kepingin, kudu, ya apa caranya biar rame gitu. Nah, sehingga ada beberapa cara, bagaimana cara dakwah ke anak-anak SMA. Anda berbuat baik ke guru. Anda berbuat baik ke guru. Jadi ada guru yang lewat itu, ya Pak, mungkin bisa saya bawakan Pak, hormat ke guru, kemudian baik ke kelas, di dalam kelas Anda dan di sekolah Anda berbuat baik. Contohnya, satu orang dulu pernah berangkat ke Kenya. Dakwah di Kenya bagaimana? Orang Kenya ini kan enggak ngerti bahasa Arab. Orang Kenya kan, tahu Kenya ya? Cak Pi ini ngidul. Ini anak-anak ini favoritnya makan di Cak Pi. Kenya, Afrika sana. Di Afrika enggak bisa dia bahasa Arab. Dia mau bagaimana mau berdakwah? Gak iso. Berbuat baik. Berbuat baik seperti Ustadz Lukman ini dengan paskasnya. Jadi anggotanya namanya paskas. Gerakan infak beras itu gerakannya. Maka saya minta jenengan juga ikutlah dalam gerakannya beliau ini. Sudah saya berapa waktu yang lalu, alhamdulillah di pesantren saya juga merasakan manisnya hasil dari gerakan infak beras ini. Berapa waktu yang lalu ada teman yang biasa ke rumah itu,
Dia bilang berapa sekarang? Ada 65.000 santri yang kita beri. 65.000 santri. 65.000 santri yang sudah dibantu makannya. Dapat sebulan waktu saya diantar lagi berasnya, saya tanya sudah berapa? Sudah 85.000 loh. Satu bulan tuh hampir 25.000 orang yang mau ikut. Yang santri yang diberi. Itu dakwah seperti itu. Itu dakwah. Nah, dulu ada satu orang juga yang berangkat ke Kenya. Sampai di Kenya, kemudian dia bilang, mau dakwah gimana caranya? Orang ini tidak ngerti. Dan dia pendatang baru, maka dia buka toko dulu. Buka toko, kemudian dia jual beras, jual segala macam ya. Jual, apa sih? Kebutuhan sehari-hari itu loh. Sembako, termasuk diantaranya paving dan batako. Dijual di situ. Kemudian dia bilang apa? Setiap ada orang beli, non-muslim, beli dia. Ya, beli. Kemudian dia bilang apa? Beli teh Pak, oke. Teh plus gula. Dikasih gula. Loh, buat apa ini gulanya? Oh, kan kalau buat teh enggak dikasih gula kan gak enak. Loh, tapi saya itu bonus. Boleh. Enggak diceramai sama dia. Enggak diceramai. Dia cuma berbuat baik. Besok datang lagi beli kecap Pak. Kecap. Nah, kalau beli kecap ini berarti harus ono uhat. Ya, cara nerek ini ono uhat itu tahu. Dikasih tahu, katakanlah begitu contohnya. Besok ada orang beli minyak goreng, dikasih garam. Akhirnya kan mulai rame orang. Di ono toko baru, orangnya bukan orang sini. Memang orang Jeddah beliau, orang Mekah, orang Saudi. Akhirnya orang akhirnya tahu, kenapa kamu begitu? Dia cuma bilang, karena Nabi saya suruh begini. Loh, Nabi itu siapa? Akhirnya tanya, oh Nabi itu di orang Islam. Islam itu apa? Islam itu agama kami. Saya punya Nabi yang memerintahkan saya untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya saya cuma kami beri aja, nggak ada apa-apa. Dia nggak mokso, nggak harus kon Islam hilang dasmu. Nggak pakai begitu. Nggak ada begitu. Cuma dikasih aja akhlakul karimah saja. 100.000 orang kayaknya masuk Islam di tangan beliau tanpa ceramah. Bondo gulo, bondo kopi. Siapa beliau? Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Gak pakai ceramah. Terakhir beliau cuma lihat orang gini dituding dok. Lebu Islam ya? Nggih. Loh gitu. 100.000 orang kayaknya. Kayaknya loh. Dan dia tidak bisa bahasa kayaknya. Tidak iso. Apa yang dilakukan? Berbuat baik. Nah, pelajar-pelajar itu bisa. Ada ada guru. Dulu saya biar dia dapat nilai bagus. Guru-guru tak kayak selamat Idul Fitri kabeh. Pancet oleh C tapi. Oh, gak tepat. Berbuatlah baik Mas. Jenengan apa yang bisa jenengan lakukan? Misalnya jenengan di sana bagi-bagi sesuatu. Walaupun sedikit. Kemudian baik ke guru. Kemudian kan ada yang melihat nanti. Sekali-sekali jangan ngomong ngombe. Ojo tangan kiri, tangan kanan, walaupun kita anak kayak guyon, tapi Anda memerintahkan itu dakwah sudah. Jadi tidak harus ceramah ya. Jenengan kalau mau ngumpulkan teman-teman jenengan, kumpulin rek, aku tak ceramah. Yo, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Berbuatlah baik. Berbuatlah baik. Anda baik ke guru. Anda akan diingat itu. Saya masih ingat siapa saja dulu teman-teman saya SMA yang baik sampai sekarang. Saya masih ingat itu sopo konco-konco sing biasanya di atas meja tuh mereka lari-lari ada. Saya masih ingat, yang nakal teman saya ingat, teman saya yang baik saya ingat. Sehingga itu dakwah ke mereka. Tidak harus ceramah dakwah itu guys. Ya. Anda baik ke tetangga itu dakwah. Anda berkopiah keluar itu dakwah. Anda senyum ke seseorang yang lain itu dakwah. Semua itu begitu. Tidak harus dengan ceramah. Maka berbuatlah baik. Berbuatlah baik. Apapun yang bisa jenengan berikan. Ada konco yang mungkin gak iso ngerjakno. Contui. Ya itu kan berbuat. Ojo jangan ya, jangan. Seperti itu. Berbuatlah baik. Di dalam kelas, di luar kelas, di kantin. Anda ke kantin suatu saat ketika Anda ke kantin, satu orang aja. Tak tukono iki ayo. Sing paling murah weci sing isine didik pucuk sing gede. Ya pasti pernah tahu beli weci seperti itu. Beli kan satu aja. Ayo lho Mas. Akhirnya ada yang tertarik kan jenengan. Akhirnya ada yang tertarik. Kalau kita ceramah enggak bisa.
Tapi dengan berbuat baik ke orang lain, itu menarik hati. Rasulullah SAW bersabda apa? Hati itu tercipta untuk baik kepada orang yang baik kepadanya. Dan benci kepada orang yang tidak baik kepadanya. Bagaimana cara menarik orang supaya mau meniru kita? Buat mereka senang sama kita dulu. Buat mereka senang sama kita dulu. Kalau mereka sudah senang, makanya ada orang-orang di luar Islam yang kalau ke tempat ibadahnya mereka pakai rok mini. Padahal iki duntok ini gimana? Kenapa kalau pakai begitu? Supaya menarik. Makanya jenengan kalau ke masjid itu yang boys, ya swag ini rambutnya. Swag. Teman. Ya, kalau ke masjid yang baik. Saya mau ke masjid mau Jumatan, yang baik. Saya mau pakai yang baik, begitu. Bukan karena mau sombong. Hudu zina takum mendakuli masjid, yang begitu kan? Hudu zina takum, ambillah yang baik kalau ke masjid itu, yang ganteng seperti itu. Karena apa? Orang melihat itu dakwah buat mereka. Wallahu a'lam. Ya. Oke, kali ini mungkin ada kesempatan pertanyaan mungkin dari Ahwat. Ahwat ada yang mau bertanya mungkin? Angkat tangan atau berdiri? Nanti kami kirim mic-nya. Ada? Gak ada? Gak ada ya? Kalau gitu bebas, siapa saja boleh bertanya. Oke, silakan. Ya, pertanyaan terakhir ini. Pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ke Ustadz Lukman. Nama saya Sony. Bisa nanti dibantu sama Habib Anis juga bisa. Geser dikit, biar tampak. Ya, geser. Berdiri aja, berdiri. Ya. Sebutkan nama, nomor telepon kakak yang perempuan. Nama saya Sony, jadi baru pertama kali ini saya ikut kajian dan tujuan saya kesini ya benar-benar niat harus ada yang saya bawa pulang malam ini. Saya juga bertanya ke Ustadz Lukman ini karena saya punya usaha dan emang usahanya berhubungan dengan riba. Saya punya 4 titik riba di sini. Jadi beberapa usaha sudah saya ikhlas kehilangan konsumen saya seperti itu. Jadi benar-benar saya mau niat untuk keluar dari riba ini kayak gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, selama saya belum bisa membayar seluruh hutang-hutang ini, hutang produksi dan lain-lain, proses apa yang harus saya jalani Ustadz? Karena hati saya juga istilahnya yakin enggak kayak gitu. Terus pinjaman dari luar itu banyak banget, menggiurkan banget, tapi saya sendiri benar-benar yakin saya bisa ngebayar. Tapi pada saat sudah di luar itu down lagi kayak gitu. Itu aja yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Habib yang sempurna kan ya. Ini cara jawabnya ada 2. Satu jawab pakai tauhid, yang kedua jawab teknis. Kalau jawab teknis biar nanti teman-teman KTR yang jawab. Komunitas tanpa riba. Ada di sini Mas? Ada Mas Danang, Mas Singgi, siapa lagi? Mas Rian, Mas Musa dan lain-lain ya. KTR, komunitas tanpa riba. Itu pertanyaan teknis. Gimana cicilannya, gimana ngadepin bank, gimana ngadepin debt collector dan lain-lain. Buat yang belum, hati-hati ya. Ada yang lebih sakit daripada jatuh cinta. Ada yang lebih sakit daripada berat, kamu gak akan kuat. Namanya jatuh tempo. Itu pasti ngerasain. Nah teman-teman terus gimana kalau sudah terlanjur wes kadung masuk gitu. Jawaban tauhidnya bertaubatlah kepada Allah. Berhenti dan jangan lanjutkan. Karena riba ini perangnya sama Allah dan Rasulnya. Gak mungkin menang bos. Sehebat apapun antum. Itu yang tadi saya cerita 140 miliar, 58 miliar teman-teman yang membersamai saya di dalam dakwah ini. Itu semua kenanya riba. Hancur babak belur. Sudah bernikah bertahun-tahun gak punya anak. Begitu taubat riba hamil istri.
Allah tuh cuma minta satu aja. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Balikkan, jangan nakal lagi. Itu aja. Apa? Jangan nakal lagi. Jadi rumusnya gimana Ustaz? Taubat. Jadi yang tadi yang saya cerita yang 58 miliar, 140 miliar dengan izin Allah lunas semua dimulai dengan taubat. Karena gini loh Mas, kalau Allah yang melarang, Allah siapin ganti nggak? Allah larang zina, diganti dengan pernikahan. Ya kan? Allah haramkan riba, dihalalkan jual beli. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Kalau Allah yang mengharamkan sesuatu Mas, kira-kira Allah siapkan gantinya? Siapkan. Sekarang pertanyaan selanjutnya, jawab ya semuanya rame-rame. Kalau Allah yang mengganti lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih baik atau lebih buruk? Lebih berkah atau lebih bermasalah? Bisa jawab kan? Praktek kan belum tentu. Maka kalau urusannya sama riba, saya belum pernah ketemu sama orang yang bermain-main sama riba yang dapat 3K. Tenang, bahagia, berkah. Belum ketemu saya. Kalau ada ketemu, bawa ketemu sama saya. Saya mau traktir makan. Gaya aja pakai Alphard. Gaya aja tinggal di rumah keren. Stres, pusing. Yang lain cuci piring, cuci mobil, dia cuci darah. Duit hantu, kalau kami di Pontianak ada istilah gini. Duit hantu dimakan setan. Saldonya banyak, tapi nggak tenang. Punya mobil, anak-anaknya dibeliin mobil, tapi di dalam mobil tuh anaknya make narkoba. Punya istri, nggak mau sholat, pakai rok pendek, ngerokok juga. Padahal orang terhormat. Apa itu? Riba bos. Jadi riba tuh kayak kita ngambil comberan, air comberan, terus dipakai untuk ngepel. Mengepel tuh pekerjaan baik. Tapi ngepel pakai comberan, itulah seperti riba itu. Kayaknya kerja, kayaknya berusaha, kayaknya bisnis, niatnya untuk kemaslahatan, tapi main-main sama Allah. Allah bilang apa? Satu-satunya dosa yang saya tahu, dia tantang perang langsung sama Allah tuh ya riba itu. Jadi jangan pernah main-main. Kalau sudah terlanjur, bertaubatlah. Nanti temui teman-teman KTR, Komunitas Tanpa Riba, akan ada pendampingan. Nanti dikasih tahu bagaimana cara pisahnya. Apa? KUA. Kau dan apa? Kita udahan aja. Nah, ya. Udahan aja sama ribanya. Insya Allah saya bantu doa. Kita doakan ya rame-rame ya. Beliau punya niat untuk taubat dari riba. Kita doakan semoga segera lepas dari riba. Amin. Hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah. Amin insyaallah. Monggo Bib. Dilengkapi. Untuk pertanyaan tentang riba nanti mungkin secara teknis bisa kita bahas bersama setelah acara ini. Mungkin kita bisa tukar nomor ya. Karena di Hijrah United ini ya macam-macam, spesialisasinya macam-macam. Ada KTR, Komunitas Tanpa Riba, yang ngobrol masalah tentang riba, ada juga KUA yang tentang apa ini Ustaz? KUA, Ustaz? KUA itu tugasnya sederhana, yang pacaran putus gitu aja. Yang sudah putus move on. Yang sudah move on nikah. Yang sudah nikah bahagia. Simple. Kalau mau infak beras ada GIB, jadi semuanya lengkap. Jadi teman-teman yang belum tergabung di komunitas-komunitas, mungkin bisa segera bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di Malang. Karena macam-macam komunitasnya. Dan semua komunitas itu juga bergabung menjadi satu di Hijrah United. Kalau nasihat Ustadz Lukman dulu, saya masih ingat nasihat Ustadz Lukman. Beliau pernah menasihati begini. Hijrah itu tentang memperbaiki diri, tapi jangan sendiri-sendiri. Nah, makanya segera bergabung dengan komunitas. Jadi sehingga kita bisa saling menguatkan. Bisa saling mengingatkan, kalau keluar dari jalur ada yang mengingatkan. Kalau sudah mulai belok ada yang ngajak lurus lagi. Seperti itu. Mungkin baik. Itu Ustadz ya. Ya baik, untuk penutup kita butuh closing statement dari Habib Muhammad Anis Syahab. Setelah itu sambung doa oleh Ustadz Lukmanul Hakim. Bismillah. Tadi ini topik. Oh, hidup berkah di jalan Allah topiknya. Oke. Jadi saya lihat yang tulisannya itu biru, pengumumannya yang biru itu 19.30 sampai selesai. Oh, itu kopdar. Gak delok sih tak share, padahal tak share loh. Makanya kalau buat itu tulisan sing jelas tulisannya gede.
Gini loh, hati guys. Ya. Masukan buat panitia ini. Saya terima kasih kepada Bolo-Bolo Hijrah United yang sudah mengadakan majelis yang sangat istimewa ini, dan pas banget kalau Ustadz Lukman yang isi karena beliau ini memang fokusnya di situ. Masalah memperbaiki kehidupan sehari-hari, memperbaiki kebiasaan, dan ketahuilah bahwa Allah itu kalau seperti yang disampaikan beliau tadi, kalau kita itu secara teori itu gampang, tapi kalau praktek itu susah. Cuman kalau orang itu sudah mau kembali ke Allah itu gak mungkin Allah akan membiarkan. Mungkin Mas Ustadz Lukman juga tahu salah satu teman kita di Jogja yang punya lokal hotel. Dulu utangnya dia punya duit dari riba juga. 100 lebih. Terus miliar ya, juta wis kayak wong Malang, kono miliaran. Liaran. Terus dia tahu, oh salah, ditinggal semua sama dia. Dia bilang saya hancur katanya. Hancur saya. Dia mulai dari nol lagi. Subhanallah sekarang punya hotel. Istrinya juga baru nikah. Baik, lancar. Ada lagi satu orang dari Mesir. Bukan riba, tapi dia kerjanya haram. Jadi bartender. Sing golongan ini apa? Barista dan dia yang bagian ngirim minuman keras ke satu orang. Dia bawa, tapi dia mau dakwah di klub malam. Dia datang, terus dia kasih, Pak, ini saya pesan tadi, nggak tahu minuman apa gitu. Nggih, Pak, minum Pak, monggo, tapi ini haram. Lah customernya bilang, loh nanti ceramah dek masjid aja Mas. Dia nggak bisa cari pekerjaan lain, tapi dia apa? Dia nggak mau jualan minuman keras. Jadi dia kalau minuman keras sambil ngomong, masih haram loh. Kan gak enak ati ngombe ngono, Pak. Hah? Ya apa kira? Kan gak enak. Afwan ya akhi, hadza haram. Nek jero dipanggil sama manajemen, Mas, sampean kalau ceramah jangan di sini. Ya tapi aku di dosa. Lha nek di dosa cuma cari kene mesisan. Ya saya kerja apa? Ya kembo golek wis. Keluar dia. Keluar. Kenapa? Saya mau kembali kepada Allah. Tidak punya kerjaan, cuman dia ada orang yang memberangkatkan dia untuk umroh. Umroh dari sana tidak seperti umroh dari sini, murah. Kalau dari sana 1 jam sudah sampai. Naik pesawat, dia sampai di Madinah, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya tinggalkan dulu. Dan tidak mungkin orang kalau itu kan lari kepada Allah. Ya, lari kepada Allah. Ya Allah, saya sudah meninggalkan pekerjaan saya dan Kau yang Maha memberi rezeki. Maka saya pasrah di sini, saya tidak tahu ya Allah. Allah itu senang kalau kita pasrah itu senang. Pasrah itu Allah senang. Saya tidak bisa ya Allah. Ya sudah, saya berikan kepada saya berikan kepadamu ya Allah. Aturlah segalanya. Tahu-tahu sholat di sebelahnya ngenteni adzan, moro-moro takon. Saking pundi Mas? Oh saking wingking mriki lho. Oh nggih. Sampai dari mana? Saya dari Mesir. Loh kerjanya apa? Saya baru berhenti kerja Pak. Oh dipecat? Enggak, saya berhenti kerja karena saya itu tidak senang. Kerjaan saya itu jual minuman keras. Jadi saya itu mending saya tinggal. Duh, Masya Allah, berarti sampean ini mau meninggalkan sesuatu yang haram, walaupun ketok aneh api, yang penting kamu cari ridho Allah, bukan urusan duniawi. Ya wis gitu, Mas, wis biasa. Akhirnya diam dia, terus dia bilang, Mas mau kerja? Ya lihat dulu ya kerjanya apa. Saya ini Mas, tahu hotel di depan ini. Iya, ya itu saya yang jadi manajernya. Loh, aduh ngapunten Pak. Hari ini wakil saya tak pecat soalnya gak tepak wongnya. Nah mungkin saya itu tidak butuh orang pinter Mas, aku butuh wong amanat wedi nang Gusti Allah. Kira-kira, iya Pak, tadi Pak, durung ngomong loh, aku durung mari ngomong. Yo, saya terima. Mau kamu kerja? Mau saya. Akhirnya sampai sekarang, dia kerja di Madinah, 5 waktunya sholat di Masjid Nabawi. Loh ya Pak. Orang kalau sudah ke Allah, tidak mungkin dijarkan itu tidak mungkin Pak. Gak mungkin. Ditampani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW ya terakhir ya, pernah melihat seorang wanita yang saat itu ada permasalahan, anaknya itu hilang. Hilang anaknya, hilang, tidak ada. Kemudian digolei, sampai akhirnya ketemu. Diambil oleh ibunya, nangis saking senengnya. Dipeluk oleh ibunya, diciumi, terus diajak masuk rumah dan diberi ASI.
Rasulullah tanya ke sahabat, ya apa kamu lihat ibu itu? Kira-kira bahagia enggak dia? Bahagia ya Rasul. Kira-kira dia sayang enggak dengan umatnya, dengan anaknya? Sayang. Wallahi kata Nabi Muhammad, demi Allah. Allah senang ke hambanya yang tobat lebih dari ibu itu cinta ke anak. Seperti itu Rasul memberi gambaran. Maka kita tuh ditunggu oleh Allah. Ya memang perlu bonek, Pak. Jenengan ini Arema ya, tapi jenengan jadi bonek. Nek wae ninggal maksiat itu jadilah bonek. Insya Allah Allah yang akan menerima. Barakallahu fikum. Sukses untuk acaranya. Matur nuwun, Ustaz Ubed, Ustaz Danang. Matur nuwun sedaya. Sukses untuk Hijrah United. Sekarang kita minta petuah dari guru kita Ustaz Tuman. Harus Ustaz. Subhanallah. Itu nanti. Doa. Doanya diminta antum kok. Ustaz Lukman Hakim. Doanya kita Allahumma barik lana aja. Saya kemarin ke Purwokerto, Bib. Ketemu sama Habib Soleh di Purwokerto. Yang punya santri 1.300-an itu. Beliau saya tanya, Bib, apa rumusnya punya santri banyak gini semuanya gratis? Dia bilang, kita tuh suka meremehkan doa. Terus apa amalannya, Bib? Mau tak kasih doa supaya hidupmu bahagia, tenang, penuh berkah. Saya udah serius kan, yang ngomong Habib, Soleh lagi namanya. Saya maju, udah siap-siap mau catat. Dia bilang doanya tuh sederhana. Saya dawamin setiap hari kata beliau. Apa doanya, Bib? Allahumma, saya ngikutlah, Allahumma barik lana. Barik lana fima rozaktana wakina azabannar. Itu doanya. Saya diam mau ketawa tapi takut dosa gitu ya. Ternyata dia serius. Dia bilang coba terjemahin artinya. Kita taunya itu doa makan. Coba terjemahin artinya. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah kami ini fima rozaktana, terhadap apa saja yang telah engkau rezekikan kepada kami. Mata bisa ngelihat, telinga bisa mendengar, iman masih tetap, jantung bisa berdetak, mulut bisa bicara, lidah bisa merasa, oksigen gratis, keluar karbon dioksida, mata bisa lihat, bedain warna dan seterusnya. Wakina azabannar, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Kan pengen masuk surga kata beliau. Direct langsung surga, nggak pakai transit. Itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kehidupan antum. Kenapa kok itu jadi tidak istimewa? Nah, beliau bilang karena kita selama ini sukanya baca doa, bukan berdoa. Baca doa itu baca tapi nggak paham. Coba ya, Robbi firli, warhamni, wajburni, lanjutin, warzukni, wa'afini. Itu doa apa? Doa duduk di antara dua sujud. Wajburni apa artinya? Yang lain pura-pura mikir coba. Coba, tadi teriak-teriak Allahu Akbar, Islam, Islam, Islam. Tiap hari kita sholat baca wajburni nggak paham. Musuh kita nggak pernah takut sama kita. Orang wajburni aja kita nggak paham. Dan itu kita baca tiap hari sholat. Apa artinya wajburni, Mas? Ya Allah. Loh, nggak ada yang jawab. Tawadu atau apa wajburni? Tutuplah aib dan kekuranganku. Jadi tahu sekarang jawabannya kenapa kita sudah sering doa tapi kok kayak nggak dikabulkan? Karena kita nggak paham apa yang kita baca. Doa itu kalau kata kiai saya ada 3. 1, harus dari hati. Yang kedua, harus paham. Yang ketiga, harus yakin dikabulkan. Itu namanya berdoa. Coba aja lihat acara kita. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Memang didoktrin dari dulu suruh baca doa.
Bukan disuruh berdoa. Padahal ayat di atas apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Berdoa itu teman-teman dari hati, yakin, dan faham. Dah, nanti doanya masing-masing. Pakai doa yang tadi. Supaya tambah baik, tambahin dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan, yang baik dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Terima kasih juga buat Gurunda tercinta Habib Anis. Insya Allah suatu waktu nanti kita bikin kayak gini tapi di Pontianak. Kumpul kayak gini. Ikut ya ke Pontianak ya. Ya, naik kapal bareng-bareng. Naik fuso. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, telah selesai pertemuan yang indah ini. Mungkin sebentar, tapi insya Allah kita akan berkumpul lagi dengan waktu yang lama di surga insya Allah. Doakan kami semua berkumpul di surga bersama-sama dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah akan kita nantikan acara Hijrah United yang lain. Insya Allah tidak kalah seru. Pantengin terus Instagram kami. Ada yang belum follow, silakan follow. Nah, nanti akan ada informasi-informasi tentang kajian kita. Baik, sebelum kita akhiri acara ini, kita akan mengatakan sesuatu nih. Ya. Kalau kita bilang Hijrah United, bilang bagaimana? Aku saudaramu. Ya. Hijrah United. Aku saudaramu. Hijrah United. Aku saudaramu. Hijrah United. Aku saudaramu. Takbir. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka